Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejawat sekalian, kita ketemu lagi di channel YouTube Ngopi di Kota. Pada video kali ini saya akan berbagi terkait dengan desain ruang hemodialisa atau cuci darah, terutama pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal atau gagal ginjal. Tentu saja yang akan kita bahas memperhitungkan aspek PPI, aspek arsitektur, dan juga aspek mikrobiologi. Baik, kita akan paparkan terkait dengan slide tersebut. Ya. Jadi, ruang hemodialisa, aspek arsitektur, dan aspek PPI. Saat kita bicara mengenai sebuah ruang, terutama kalau dalam hal ini adalah ruang hemodialisa, tentu saja kita harus mengingat bahwa ini ada ruang spesial. Kenapa? Karena ruang hemodialisa adalah karakteristik pasiennya adalah pasien-pasien yang kondisi imunnya menurun. Tentu saja hampir semua pasien di rumah sakit itu kondisi imunnya menurun. Hanya saja untuk ruang hemodialisa ini penurunannya memang bisa dikatakan cukup signifikan. Nah, jadi hemodialisis adalah sebuah proses yang tujuannya adalah terapi terkait dengan gagal ginjal stadium akhir, di mana fungsi ginjal untuk menghilangkan zat dari darah diganti dengan menggunakan mesin yang disebut sebagai mesin hemodialisis. Sebagaimana kita ketahui bahwa fisiologi ginjal itu diciptakan untuk filter, untuk melakukan penyaringan, untuk yang kemudian penyaringan itu akan dibuang hasil-hasil toksin-toksin yang ada dalam tubuh melalui zat darah. Nah, ini mengalami kegagalan atau kerusakan. Sebuah mesin yang alami yang diciptakan oleh Tuhan mengalami kerusakan. Akhirnya dibuat artificial. Artificialnya yang kita sebut sebagai mesin hemodialisis tersebut. Nah, mesin hemodialisis ini karena dia alat yang di luar tubuh, maka dia harus memiliki akses untuk masuk ke dalam tubuh. Nah, itu pun prosesnya bisa mengharuskan pasien menjalani dialisis selama 3 hingga 6 jam setiap harinya. Jadwalnya bisa 3 sampai 4 kali dalam sepekan. Tentu saja itu suatu hal yang tidak ringan, ya, tidak mudah dan membutuhkan kesabaran. Dan pasien berada di dalam sebuah ruangan itu, dia harus dalam posisi yang dia, ya, menetap di ruangan tersebut, ya. Kalau 6 jam ya sudah di tempat tidur itu dia harus menetap. Nah, tentu saja itu adalah perpaduan pertarungan kesabaran antara fisik dan juga psikis atau kejiwaan emosional pasien. Nah, apa kepentingan arsitektur medical infection control yang kita sebut sebagai ARMED Icon? Ya, ini menjadi trademark kami di ARMED Icon. Hal ini terkait dengan pengendalian dan pencegahan infeksi yang didasari bahwa kegiatan di unit hemodialisa merupakan kegiatan yang invasif, tadi akses dari mesin di luar tubuh masuk ke dalam tubuh. Yang rentan transmisi agen infeksi, kita tahu bahwa mikroorganisme itu ada kaitannya antara host, agent, dan environment, membentuk sebuah segitiga. Nah, kuman-kuman environment itu bisa saja dia menjadi masalah saat dia masuk dalam tubuh melalui sistem transmisi tadi. Nah, ini transmisinya melalui apa? Bisa melalui darah atau kita sebut blood-borne pathogen, cairan tubuh, sekresi, ekskresi, kecuali keringat, kulit, dan mukosa. Nah, oleh karena itu, kita yang pertama kali dalam membuat desain yang pertama kali yang harus dipikirkan adalah lokasinya. Kita tahu pasien HD itu ada pasien yang kondisinya kepayahan, pasien yang kondisinya tidak mudah, ya, ngos-ngosan itu, ya, perjalanan mungkin bagi kita ya masih dekat, tapi bagi mereka suatu effort, ya, suatu usaha yang berat. Sehingga lokasinya harus memudahkan pasien, tidak menyulitkan pasien yang menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Dia tidak perlu berputar-putar mencari cara, ya. Sehingga lokasi dari unit hemodialisa itu mudah diakses langsung seperti halnya IGD. Bahkan bisa saja dekat dengan tempat parkir. Ada sebuah rumah sakit yang sedang kita desain, itu ruang HD-nya awalnya di belakang gitu.
Jadi harus masuk ke dalam rumah sakit, kemudian mencari lewat ICU, kemudian paling belakang pojok dekat ruang gizi. Nah, kita sarankan dan kita sudah desainkan dia seperti drive-thru. Kita mencontoh beberapa waralaba makanan, ada yang ayam goreng, ada yang burger, dia sistemnya drive-thru, gitu ya. Jadi orang datang, kemudian langsung langsung di belakang IGD itu ada hemodialisa, pengantar menurunkan, kemudian dia berjalan kembali gitu, ke tempat parkir yang tidak jauh ya, mengelilingi HD itu saja. Ya, nah ini adalah ciri-ciri dari uh, orang yang mengalami gagal ginjal dan harus memerlukan hemodialisa. Tentu saja dari ciri-ciri inilah kita akan tahu bahwa uh, cukup kepayahan ya, mulai dari selalu capek, kram, kelemahan otot dan lain-lain. Tentu saja ini kalau dia berjalan letaknya jauh ya, seperti tadi yang bentuk awal dia dari pintu masuk sampai ke pintu lewat ICU, kemudian IGD, bahkan lewat IBS. Sebenarnya ICU itu ada IBS, bisa di bedah sentral di sebuah rumah sakit tersebut. Nah, saya sarankan di depan gitu. Nah, ya ini adalah salah satu contohnya ya, bagaimana eh, ruang hemodialisa itu mudah terakses dengan baik gitu ya, dengan baik, mudah terakses. Saya izin menunjukkan kepada sejawat semua yang melihat ini. Nah, ini ruang dialisa ya. Ini ada front entrance. Betapa mudahnya front dari depan dia langsung sudah ada uh, ruang hemodialisa. Dia tanpa harus lain, misalnya harus dia masuk gedung ke sini, apalagi ini gedung bertingkat, tingkat tiga, tentu saja effortnya akan lebih menyusahkan ya. Ya, kemudian juga mendapatkan keterangan-keterangan yang mudah diakses, mudah dibaca. Termasuk ini, Emergency Department, Renal Unit Pedestrian. Jadi sudah ada penunjuk-penunjuk yang sangat-sangat mudah. Kemudian ada tempat parkir sendiri, parking for dialysis patients only. Tidak bisa untuk pasien-pasien lainnya atau pengunjung-pengunjung umum. Ya, dialysis patients, please use east entrance. Sudah ada penunjuknya yang ke arah timur, gitu, sehingga mereka akan mudah mengaksesnya. Ya, ini di luar negeri ya, yang saya rasa tidak sulit diterapkan di Indonesia, bahkan saya rasa cukup nyaman untuk pasien-pasien dialisis. Nah, berdasarkan PMK 40 tahun 2022, maka pembagian ruang di unit hemodialisa itu ada beberapa ruang: administrasi, ruang tunggu, ruang konsul, ruang HD, ruang HD isolasi, ruang pos perawat, kamar mandi, atau apa, toilet, kemudian ruangan petugas, ruangan RO untuk pengolahan RRO, kemudian ruang tangki air harian, ruangan pencucian filter, gudang alat dan lini bersih, serta gudang. Nah, di ruangan administrasi, di situ ada job description. Ingat, saat kita mendesain sebuah eh, desain arsitektur, maka kita harus tentukan dulu, ini ruangan apa? Dan kemudian ruang ini fungsinya apa? Disitulah kita kemudian baru mendesain. Jadi arsitek itu bukan asal gambar, tapi dia harus tahu ruangan apa, gitu. Bahkan kalau yang arsitek murni, artinya, mohon maaf, saya bukan arsitek, saya seorang dokter, tapi mendalami arsitektur, S2, S3 saya arsitektur. Arsitek yang murni, yang dia bukan dokter seperti saya misalnya, dia harus mendapatkan informasi yang secara awam dia paham. Ya, di ruang admin. Itu untuk pengelolaan data pasien. Apa sih data pasien itu, rekam medik? Apa sih isinya? Dia harus tahu. Karena apa? Jangan sampai eh, saat pengisian data pasien, kemudian pasien sudah merasa tidak sabar. Nah, maka harus dibuat kenyamanan di dalam ruang tersebut. Koordinasi pelayanan. Nah, ini juga ruang tersebut harus nyaman juga bagi nakes atau bagi staf rumah sakit. Kemudian administrasi keuangan dan dukungan administrasi. Ya, saya ralat sebetulnya ini tidak hanya untuk rumah sakit. Sekarang ada beberapa tren membuat seperti uh, unit hemodialisa secara umum, gitu ya, untuk praktek umum. Jadi swasta, unit hemodialisa swasta. Dia hanya melayani HD saja. Gitu. Dia ada beberapa alat untuk melayani HD.
Dan sebetulnya ada banyak contoh lagi seperti ruang bedah plastik, ya. Klinik bedah plastik ini ada ruang operasinya, tapi bukan berarti kemudian tidak pakai regulasi gitu. Dan asal membuatnya yang penting indah atau sebenarnya tetap sesuai jalur PPI dan sesuai regulasi, walaupun judul regulasinya tidak ada tertulis untuk klinik gitu, tidak ada, tapi sesuai harus regulasi. Nah, prasarananya di dalam ruangan tersebut harus dilengkapi meja, kursi, lemari, dan administrasi ya, pengelengkapan administrasi secara umum. Kemudian ada beberapa counter yang berhubungan langsung dengan ruang tunggu, jadi sekali main itu tidak bisa 4 atau 3 atau bahkan 5 ya, 5 counter. Atau mungkin bisa bertambah kalau memang ya melihat kondisi kebutuhan ya. Kemudian luas itu 1 sampai 1,5 meter persegi per orang, artinya luasan untuk petugas administrasi dengan pasien atau keluarga pasien. Itu 1 sampai 1,5 meter persegi per orang. Jadi misalnya tempat duduk saya ini sudah diukur bagaimana saya bisa saat saya duduk di kursi ini saya bisa berputar, misalnya mengambil berkas atau saya mengetik komputer dengan nyaman. Di situ ada alat-alat yang bisa saya mudah jangkau. Itu jaraknya atau luasannya 1 sampai 1,5 meter persegi per orang. Temperatur ya, temperatur udara 24 derajat Celcius plus minus 2 derajat Celcius. Artinya kita akan men-setting di situ tidak langsung 16 derajat, itu yang akan tentu saja merusak dari AC ya. Kemudian airflow mengarah ke jalur outlet udara luar. Jadi udara luar bisa menghisap ya, ini dialirkan ke luar. Jika di dalam ruang tunggu itu tidak ada transmisi karena tidak menurut kemungkinan pasien HD tapi dia memiliki penyakit yang lain. Misalnya saja paling simpel ini musim hujan banyak yang batuk pilek. Nah, ini supaya tereliminasi. Kemudian jumlah udara ventilasi minimal 2 kali per jam dengan total aliran udara minimal 6 kali per jam. Jadi ini ventilasinya, hembusannya pergantian 2 kali per jam dengan total semuanya, ya, semua aliran udara itu adalah 6 kali per jam. Pencahayaannya alami, jadi cukup diberikan kaca, kemudian kaca-kaca itu dia tidak panas tidak masuk, tapi sinar matahari masuk. Itu kita harus menghitung apa? Menghitung namanya OTTV dari kaca tersebut. Penggunaan double glaze window ini kalau diperlukan supaya eh, semakin terserap itu panasnya. Jadi ada 2 lapis kaca yang dia dia menyaring. Nah, kemudian penghitungan dan pengaturan shading dan parapet di sisi luar jendela. Jadi ini juga mengurangi panas, shading, yaitu di atas jendela itu ada seperti topinya itu seperti tudungnya. Kemudian parapet ada yang di kanan kirinya. Itu ada penghitungannya panjangnya berapa, ketebalan berapa, sehingga sinar matahari itu sudutnya bisa pas untuk terlindungi. Ruangan tersebut terlindungi dari sinar matahari. Nah, ruang tunggu tidak mengganggu sirkulasi, akses, dan keluar masuk pasien. Dapat dilengkapi toilet umum, kemudian jumlah udara ventilasi minimal 2 kali per jam dengan total aliran udara minimal 6 kali per jam. Nah, di situ biasanya ada ruang konsultasi ya untuk sebelum yang HD, biasanya yang baru pertama kali HD. Nah, ruangan ini terdiri atas area konsultasi dan area periksa atau tindakan. Tindakan ini misalnya pasien misalnya saja ya, waktu datang kemudian dia ada ganti balut atau apa, nah itu tindakan di situ. Atau untuk meriksa secara fisik. Nah, ini luas ruangan minimal 9 meter persegi. Angka 9 meter persegi ini menyangkut dari dimensi ya, tadi struktur dan dimensinya supaya geraknya lebih bebas dan lebih nyaman. Ada wastafel, ada tirai antara ruang konsultasi dengan tindakan. Kemudian bahan bangunannya tidak boleh memiliki tingkat porositas tinggi. Silahkan saja melihat di video-video sebelumnya terkait dengan apa itu porositas dan bagaimana cara penanganannya. Kemudian lebar daun pintu minimal 90 cm. Kalau tidak dilalui untuk tempat tidur, karena ada kemungkinan yang masuk ada sudah menggunakan tempat tidur, entah dari ruang perawatan atau dari rujukan luar. Ini kalau pakai tempat tidur minimal 120 cm, sesuai dengan besaran dari atau dimensi dari tempat tidur.
Ada kursi dan meja konsultasi, kemudian temperatur ruang rata-rata 24 sama ya, plus minus 2. Jumlah udara ventilasi minimal 10 kali per jam dengan total aliran 6 kali per jam. Pencahayaan alami dioptimalkan, namun boleh menggunakan cahaya artifisial, yaitu 300 sampai 1000 lux. Khususnya kalau ruangan tersebut ada ruangan tindakan, di mana kita tahu bahwa ruang tindakan itu bisa sampai 1000 lux. Saya izin minum ya, karena salah satu dari fungsi ginjal membaik adalah dengan cairan yang tepat dan eh, aman. Oke, disediakan kontak daya minimal 4 titik atau lebih sesuai kebutuhan, itu mungkin untuk colokan alat-alat dan lain-lain. Kemudian dilengkapi dengan jaringan atau LAN internet dan telepon ruangan. Nah, ini adalah salah satu contoh saja dari desain itu ya. Dan ruang konsultasi, ruang pendaftaran, dan ruang tunggu. Ini contohnya. Nah, ini ruang HD, jarak antar tempat tidur atau sofa. Jadi ada yang ruang HD-nya tipenya sofa, tapi sofa yang khusus seperti hampir sofa untuk plebotomi pengambilan darah cukup nyaman. Atau sejawat kalau melihat mungkin di mall ada sofa seperti sofa pijat, nah seperti itu sangat nyaman. Pasien bisa tidur karena itu bisa di ekstensi di apa rebahkan begitu. Nah, ini jarak antar tempat tidur minimal 2,4 meter atau apabila ruangan individual ya minimal salah satu sisinya 3 meter. Jadi jarak antar sisi itu 240 cm atau 2,4 meter. Ini contoh desainnya. Ya, antar tempat tidur atau sofa dapat dibatasi tirai, baik rel yang menempel di plafon atau bahan yang menggantung sebetulnya. Tapi memang kalau PMK saat ini terutama yang keris minta yang mounted ceiling atau menempel di plafon. Silakan nanti di video-video sebelumnya saya sudah menyampaikan terkait dengan hal itu. Kemudian bahan tirai juga non porosif dan yang pastinya tirai ini harus ada pergantian rutin untuk dicuci. Nah, ini terkait dengan porositas sudah pernah saya sampaikan. Mungkin di video kali ini tidak saya perdalam, tapi intinya bahwa bangunan yang diharapkan adalah yang non porosif. Ya, ini salah satu contohnya ya. Ini sofa, hampir seperti kursi gigi ya. Ya, seperti kursi gigi cukup nyaman. Di situ ada monitor juga, mungkin untuk melihat televisi dan paling menarik kalau saya lihat dari desain ini adalah paling menarik apa? Dia dihubungkan dengan alam, dengan taman. Orang tidak akan boring kalau yang dilihat ada aktivitas petugas itu mungkin dia boring, jenuh, eh, stres juga. Ya. Ini cukup bagus. Dan saya rasa ini permainannya cukup bagus juga. Dia sudah menggunakan pencahayaan natural tapi ditambahkan pencahayaan artifisial yang eh, aksen light. Jadi lampu kecil-kecil di atas itu, ya. Bukan untuk menerangi tapi ya memberikan kesan ya terang dan kalau terangnya saya rasa cukup ya dari natural tapi memberikan cahaya yang menambah tapi tidak terlalu menyilaukan. Nah, ini ruangan HD tadi ya. Sudah ada tadi ruangannya, lebar pintu ruangan minimal 120 cm ya. Membukanya keluar. Kalau ini berupa kamar misalnya, bukan sekat ya. Kalau tadi kan sekat di contoh sebelumnya. Nah, ini berupa kamar. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, ini temperaturnya sama, jumlah ventilasi sama juga 2 kali per jam. Konfigurasi pintu, jendela, dan partisi dimaksimalkan dengan OTTV rendah sehingga pencahayaan alami bisa masuk. Minimal 300 lux dan 50 lux kalau dia akan diredupkan. Jadi jangan dimatikan gitu. 50 lux itu cukup nyaman, terutama kalau yang 6 jam ada kemungkinan pasien mengalami fase mengantuk, kita redupkan sampai 50 lux. Dilengkapi flow meter dewasa dan suction atau vakum regulator komplit, set jaringan dewasa per tempat tidur. Setiap tempat tidur disediakan minimal 5 kontak ya, kotak kontak dengan instalasi permanen, ada nozzle-nya dan untuk yang desain kubikel ada view ke alam seperti tadi.
Nah, ada ruang hemodialisa yang isolasi. Ini misalnya pasien itu ternyata menderita TBC misalnya. Kita bisa masukkan situ atau kemarin COVID juga sama. Nah, ini ada satu ruangan untuk pasien dilengkapi ruangan antara atau airlock dan toilet. Ukuran ruangan minimal 4 kali 4 meter dengan temperatur sama 24 plus minus 2, jumlah ventilasi minimal 2 kali per jam dengan kelembapan maksimal 60%, tekanan udara negatif, dan jumlah udara ventilasi minimal 2 kali per jam dengan total aliran udara minimal 12 kali per jam. Ya. Kemudian konfigurasi pintu, jendela, dan partisi hampir sama dengan tadi ya. OTTV-nya rendah, jika bisa diredupkan sampai 50 lux untuk pencahayaan. Nah, sekarang ruang pos perawatan itu terletak di pusat sehingga dia bisa mengawasi semuanya. Kalau memungkinkan begitu. Sehingga kita tidak perlu juga mengeluarkan biaya untuk monitor. Karena kalau yang sudah existing, wah pasien di pojok sana nggak kelihatan. Apalagi di ruang isolasi yang tertutup dalam ruangan. Nah, akhirnya terpaksa menggunakan monitor. Kita tidak perlu itu. Luas ruangan sesuai kebutuhan. Pos perawat dilengkapi meja, kursi, lemari, ya, berkas, arsip, telepon, dan wastafel. Jumlah udara dan total aliran udara sama, yaitu 2 kali per jam dengan total aliran 12 kali. Kemudian pencahayaan alami bisa mencapai minimal 300 lux. Artinya cukup terang. Ya, seperti ruangan saat ini saya juga cukup terang. Ya, karena di depan saya ini, gedung ini semuanya kaca. Ya, ini ruang pos perawatan cukup bagus. Saya kira ini dari Jepang kalau saya tidak salah. Jepang atau Tiongkok ya. Tapi saya rasa cukup bagus. Bentuknya iya cukup modern tapi simpel sebetulnya, ya. Nah, ini ada ruang RO, ruang tangki, ruang pencucian filter, gudang alat dari bersih dan gudang kotor. Ya, ini ada pembagian-pembagiannya. Ini ada unit hemodialisisnya, kemudian ada kamar-kamar, ada kamar isolasinya, ada ruang RO juga di sini ya. Ini ruang RO. Ini kamar-kamar, ya. Ini area nurse station di sini, ya, endoskopik, ya. Di nurse station ini ada juga beberapa kamarnya. Ya bisa teramati semua ini ya, teramati semua, dia bisa melihat semua. Nah, secara khusus untuk hemodialisa sebaiknya menggunakan tahan api, bahan tahan. Bisa dari bahannya kemudian dilengkapi dengan catnya. Ada beberapa cat yang terutama dia cat mineral itu dia anti apinya sangat tinggi sehingga sering direkomendasikan supaya tidak mudah terbakar gitu ya. Gedung itu awet juga, warnanya cukup awet, tidak akan berjamur dan lain-lain. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan. Ini yang model kursi juga ada lagi. Ya, itu bagus ya. Ya, koridornya lebar minimal 1,52 meter untuk berangkat dia bisa masuk, ya, bisa leluasa untuk berpapasan juga. Lebar lubang pintu masuk untuk pasien 86,36. Ya, ini apa tadi dari depan tadi sudah hampir sama. Ya, ini untuk koridornya. Ya, kalau saya lihat eh, ini adalah koridornya. Ya, koridornya. Kemudian ya, ini koridornya 1,52. Itu sehingga sangat leluasa untuk pasien, eh, baik yang menggunakan kursi roda ataupun menggunakan bed pasien, cukup leluasa. Baik, itu sejawat apa yang saya sampaikan sedikit tentang hemodialisa untuk area cuci darah. Dan mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan, bisa menjadi juga bahan diskusi, bahan pembelajaran, bisa kita sebarluaskan karena kalau itu ada sebuah kebenaran atau sebuah kebaikan. Kalau ada suatu hal yang mungkin kurang tepat atau ternyata nantinya ada sebuah update, silahkan dari sejawat sekalian memberikan masukan supaya kita tetap selalu
di jalur keilmuan selalu update. Baik, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Patria es Humanidad tiada kebangsaan dan kemanusiaan. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan bagi diri kita semua. Bila kita kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya atau setelah video-video. Terima kasih. Sampai jumpa.